semuanya, selamat datang di Agent Development Series sama aku Amelia Marda. Ini adalah episode perdana yang topiknya langsung menarik banget nih, yaitu marketing properti menuju massive income. Nah, kita langsung bahas langsung ya kan sama pakarnya, yaitu Bapak Franciscus yang memang sudah lama terjun di dunia properti. Hampir 15 tahun yang sekarang jadi Direktur Agen Properti Indonesia. Halo Pak Franz. Halo, Jadi- ini ya formal banget ya teman-teman. Kebiasaan podcast. Iya lagi. Tapi nggak apa-apa ya. Iya lagi Ini nggak kebawa. perlu di-cut ya Nggak kan. perlu di-cut. Karena edisi ini adalah edisi yang santai ya. Jadi apa tadi, marketing properti jalan menuju massive Massive income. income. Ya seperti teman-teman lihat ada ini juga ya, ada contekan juga di sini ya kan. Ya jadi poinnya gini, ini adalah serial Oke. di mana kita mau mindahin training marketing yang biasanya offline, biasanya online gitu ya, Iya. ke dalam YouTube. Tujuannya apa? Supaya siapapun dimanapun bisa nonton kapanpun. Karena kita kalau training itu kadang-kadang gimana ya, suka ada yang minta gitu, Pak minta rekamannya dong. Karena dia nggak bisa ikut. Ya, Nah, sibuk. Setelah dikasih nggak tahu nonton apa enggak. Udah capek duluan tuh Pak. Iya. Nah makanya sekarang kita bikin YouTube-nya aja. Karena diharapkan materi-materi ini tuh sebenarnya bisa dikonsumsi sama semua orang memang. Nggak cuman marketing prop to go. Tentunya dengan harapan kalau teman-teman di luar sana mungkin nonton dan melihat, mendengarkan, menarik nih, bagus juga nih. Oke. Mau join? Silakan. Jadi diperuntukkan khusus semua marketing di Indonesia. Betul. Sebenarnya ilmunya kepake sih. Makanya dengerin ya guys ya. Jangan ngantuk ya kan. Santai, relax, minum dulu boleh. Oke. Oke, kita langsung masuk pertanyaan yang dasar banget sih Pak. Katanya gampang kalau untuk jadi marketing, banyak yang bilang gitu. Dan Pak Frans juga pernah bilang katanya marketing itu peluang untuk semua orang. Tapi bukan untuk semua orang. Maksudnya ini gimana nih Pak? Rancu nih Pak. Betul, dicerna dulu teman-teman ya. Oke. Marketing itu untuk semua orang tapi bukan untuk semua orang. Ini Betul. bercanda atau apa gitu kan. Kenyataannya memang sebenarnya semua orang bisa jadi marketing. Oke. Karena ini gimana ya? Marketing itu ada yang bahkan ya kalau kuliah ada jurusan marketing kalau nggak salah. Ada nggak sih? Ada ya, ada. Oh. Tapi percaya nggak? Ada marketing yang jagoan marketing itu bahkan mereka nggak kuliah atau bahkan nggak sekolah. Ya. Makanya itu kita bilang marketing itu sebenarnya semua orang bisa. Nah tapi pertanyaannya, apakah semua orang mampu lakukan? Kalau kita cuma bicara, you mau nggak jadi marketing karena bisa jual ini itu, dapat prestasi, komisi, omset, ya kan? Kebanyakan ngomong, ya saya mau. Kalau cuman niatnya aja, semua orang bisa bicara niat. Ya. Saya dulu di zaman saya MLM sampai bilang, kucing pun bilang mau gitu. Ya kan? Karena cuman niat aja. Nah tapi pertanyaannya teman-teman, setelah niatnya itu loh, nomor 1 niat, nomor 2, nah di nomor 2 ini, tapinya itu siap enggak? Dengan segala resikonya. Bayar harganya siap enggak? Oke. Cuman daftar doang semua orang bisa jadi marketing. Gue mau daftar deh. Apalagi gratis ya Pak. Apalagi gratis. Ya kan? Seenak. Tapi enggak siap bayar harga. Itu problem yang kita mesti coba bedah di sini sih ya. Dan memang balik lagi, apakah marketing untuk semua orang? Iya, betul. Oke. Dan ini jalan bagi siapapun yang niat mau kayanya beneran. Niat mau kayaknya beneran. Beneran. Kan tadi kan judul kita apa? Marketing Properti jalan menuju massive income. Ini bukan gimmick, judul ini bukan gimmick. Marketing itu peluang buat semua orang, tapi kita garis bawahi ya. Kita mau bahas nih di kesempatan ini marketing properti. 2 kata tuh. Kita bedah dulu 2 kata itu. Sampai akhirnya nanti kita bisa lihat, iya bener ya, ini jalan menuju massive income. Kita akan pretelin juga, maksudnya massive income gimana gitu. Oke, tadi kan Pak Frans bilang juga, banyak yang pengen jadi marketing. Apalagi kalau pendaftaran marketing itu gratis kan. Jadi orang, ya maulah udah gak apa-apa gratis ini. Terus juga sampingan gitu kan. Banyak tuh yang ngomong kayak gitu juga. Sampingan nih sambil kerja sambil marketing, siapa tahu rekan kerja gue mau ini beli rumah, investasi ke sini segala macam. Tapi sebelum kita ke arah sana, ya Pak Frans, kenapa Pak Frans awalnya mau banget terjun di dunia properti gitu? Kenapa properti? Oke. Atau kenapa marketing properti?
Saya akan perdalam lagi di marketingnya, lalu kita jawab ke marketing propertinya nih teman-teman ya. Jadi marketing itu kalau teman-teman udah dapat fine tuningnya tuh, Maksudnya gimana, Pak? frekuensinya, energinya, itu enak banget dong. Komisi gede. Kita nggak usah ngomongin marketing properti dulu nih. Kita ngomongnya marketing deh, selling deh, jualan deh. Mau di manapun, ya kan? Kita tinggal hitung-hitungan. Barang kita barang apa. Terus ya saya kan udah pernah di percetakan sebagai marketing juga. Di multi level pernah, ya kan? Jadi intinya by komisi kan. Nah kita bisa lihat tuh. Teman-teman seneng marketing, ya nomor satu gini ya. Ya kalau nggak UUD apa sih? Iya. Bohong lah, ya kan? Nggak usah ngomong yang lain deh. Apalagi kalau misalnya, enggak kok emang pengen belajar aja jadi Aduh, marketing. belajar mah di sekolah. Iya paling malas ketemu gitu. Ya kan? Oke. Harus ada UUD dan teman-teman mata duitannya harus serius. Buat saya jadi marketing itu pertama-tama kerjanya fleksibel. Kalau yang suka fleksibel ya, maksudnya sekalian jalan-jalan, keluar, ya kan? Gak monoton. Ketemu orang, dinamis, enak tuh. Itu sisi enaknya. Dan kalau kita sudah punya kriterianya, nanti kita bahas di segmen yang agak belakang gitu ya. Kita udah bisa hitung, karena waktu di percetakan saya dapat fee juga kan. Jadi enak banget tuh. Dapat wah, teng teng teng. Ya kan? Lancar banget tuh duitnya. Meskipun pasti ada tantangannya. Ya kan? Nah, nanti ini kita juga bahas menjadi salah satu bagian yang teman-teman Prop to Go Api mesti tahu nantinya ya tapi ya. Nah, jadi saya mau buletin dulu teman-teman untuk melihat marketing itu adalah peluang yang jangan dianggap remeh. Itu bisa bikin Anda kaya. Kalau Anda benar jadi marketingnya benar gitu loh. Ditekan itu benar gitu. Ya karena mungkin Pak ngelihatnya kalau misalnya aku pribadi yang ngeliat beberapa marketing kayak ya udahlah ini mah sekalian aja. Soalnya kan ada yang punya mindset iya enak sih marketing properti, gede sih gajinya. Cuman kan nggak banyak orang setiap tahun mau beli rumah istilahnya gitu. Ada berbagai macam alasan yang nggak gampang, itu kan 1M, 2M, 3M kayak gitu. Jadi gini, pertama tadi kita udah sepakat marketing itu bisa kenceng. Nah sekarang ada banyak jalan kita bisa pilih mau jadi marketing apa dan kenapa marketing properti. Karena nggak ada lagi yang lebih besar daripada properti. Masa lu mau jualan planet? Marketing itu kan komisi. Kita hitung-hitungannya simple kok. Kita udah nih, marketing itu ilmu universal. Kalau kita udah berhasil di suatu bidang mau jualan apa gitu ya, apapun kita bisa jual. Karena marketing itu ilmunya universal. Makanya kalau kita Prop to Go selalu bilang, lu mau jadi marketing properti, lu udah punya pengalaman marketing belum? Kalau belum, sorry dah, kita bukan lagi bikin sekolah marketing nih. Bukan belajar serius nih. Iya, tapi kalau udah punya basic setahun 2 tahun, nah lu bisa deh. Gitu ya kan. Kalau enggak, sorry, balik kanan aja. Lu belajar dulu deh tempat lain deh. Oke. Gitu, karena nggak ada cukup banyak waktu. Kenapa? Ini bicara uang gede. Secara pribadi lu harus siap. Ya, oke, kita bahas. Kenapa marketing properti? Karena itu komisi paling besar. Mau jualan apa sekarang? Emas. 1 gram, komisi berapa sih? Kan gitu. Jualan apa lagi? Asuransi. Sorry ya, premi 1 juta. Komisi berapa sih? Saya nggak bilang mau jualan yang itu nggak bagus, enggak. Cuman ini kita bicara rasionalitas kenapa orang marketing properti. Lepas daripada tantangannya itu nanti kita bahas. Karena skalanya juga besar. Iya. Untuk marketing properti. Kita bicara rumah 1 miliar. Sekarang di zaman sekarang 2025 rumah harga 1 miliar itu murah. Itu fakta. Nah 1M lu kali 2% deh coba. Berapa? 20 juta. Udah dapat tuh. Ya. 1 rumah. Coba misalkan gini. Salah satu kunci suksesnya sebenarnya ya, ini kita agak lompat dikit ya. Lo harus berani bakar jembatan sebenarnya. Gimana tuh Pak maksudnya? Dulu ada cerita lah ya, ketika ada lupa Napoleon atau apa gitu ya. Dia datang ke suatu peperangan. Dia tadinya bawa kapal laut gitu kan, beserta dengan pasukannya. Saya lupa ini diceritain Napoleon atau ceritanya yang armada China, agak lupa ya, campur-campur. Ya intinya gini, dia datang, pasukan dia lebih kecil. Ya kan, dia harus ngelawan pasukan yang jumlahnya lebih besar dan menang. Ketika ditanya kenapa, ya kan, karena kita nggak ada jalan lain. Kita punya kapal udah kita bakar semua di belakang. Satu-satu jalan buat pulang adalah rebut kapalnya musuh. Itu prinsip bakar jembatan, ya kan. Cuman ini kan cerita ekstrim. Maksudnya gini, lu siap bayar harga nggak?
Kan gede ya, 1M kali 2% gede. 2, ya tinggal kali lah 5M, 10M, gede. Nih aku nggak nangkep nih, siap bayar harganya itu kalau dalam bentuk marketing tuh apa? Lu siap belajar nggak? Oke, Lu diundang training aja susah. itu udah baik banget. Ya kan? Itu udah aduh Kalau lu kacau. kena deh lu sekarang gua. Ya kan? Harus tersinggung lu kalau mau berubah. Gitu, ya kan? Ini padahal bukan marketing api aja nih ya, yang di YouTube Yang di juga highlight denger, ya. tapi nggak apa-apa. Lu lebih baik tersinggung gara-gara materi ini dan lu berubah dan lu sukses. Betul. Gitu. Lu harus siap bakar jembatan, itu penting. Nah, balik lagi. Karena gini loh. Kita udah bisa ngitung semua. 1M dikali 2% itu gede, 20 juta. Belum lagi kalau 2M, belum lagi 3M. Kemarin kita sempat sebenarnya harusnya goal 40M. Oh, pabrik? Pabrik. Wow. Nah sekarang maksudnya gini loh. Kalau hasilnya gede dan lu gak mau bayar harga, apa kata dunia gitu loh. Ini aku excited banget ya Pak. Bapak ngomong tadi soal apa namanya langsung closing 40M dan itu aku bilang pabrik, aku langsung ke arah sana gitu kan. Tapi aku pengen tahu syarat dasar sukses untuk jadi untuk kerja sebagai marketing properti. Nah, di sini kan rintangannya ada aja. Pertama, kita udah dikasih listingan kalau dari Prop Tuga kan udah ada. Iya. Oke, kita kesampingin itu. Kedua, kita cari investor. Di Prop Tuga juga bahkan udah dikasih. Oke kan, nomor-nomornya kita tinggal follow up aja. Tapi ada juga yang bilang, enggak, gue susah dapetin investornya atau gue susah masuk ke lingkungan high end-nya. Itu gimana caranya Pak? Gimana mau ngejual barangnya tapi kita nggak ada di lingkungan high end-nya? Oh itu gampang. Apapun barang yang kita jual, jasa yang kita jual, masing-masing ada caranya. Tipsnya Pak? Contoh, lu kerja di perusahaan sisir. Dikirim ke pulau. Ya kan? Marketing pertama dikirim ke pulau. Suruh jual sisir. Dalam seminggu udah balik lagi. Gak ada yang laku satupun. Sebulan deh, bikin sebulan deh. Sebulan. Gak ada yang laku satupun. Kirain laku gitu ya udah lama sebulan ya kan. Sampai balik lagi di kantor ditanya. Mana hasil penjualan? Kok gak laku? Kira-kira marketingnya ngomong apa? Pak gimana gue mau jualan sisir? Orang di sana gak punya rambut semua. Kebanyakan di sana biksu, gak punya rambut. Gue gimana mau jualan sisir? Oke lah, masuk akal sih bos bilang gitu kan. Nah, Oke. terus ada marketing lain yang dengar cerita itu dan karena dia punya semangat tinggi, dia mau buktiin gue bisa. Bos, kirim gue. Wah, kirim kan. 1 bulan lewat, si bos bilang, wah sama nih kayaknya nih. Gak ada kabar nih sebulan nih, Oke. bakal pulang nih. Udah harusnya udah tepat sebulan lah gitu ya. Kan kemarin misalkan yang sebelumnya tanggal 31 dia pulang, ini tanggal 31. Tiba-tiba telepon masuk, bos gue gak pulang deh. Kirimin gue lagi Buset. misalkan berapa ini sisir gitu kan. Kirimin lagi. Wih kenapa? Iya yang pertama udah habis. Wih hebat nih ya kan. Ada kirim lagi. Udah jualan. Bulan kedua dia pulang habis ya kan. Terus dia ditanya dong sama bosnya kan. Kok lu bisa laku? Marketing pertama bilang biksu. Gak ada rambut. Iya bener juga ya kan. Lu gimana caranya laku? Iya bos. Karena gue jadikan sisir ini sebagai souvenir. Oke. Nangkap. Ya ini cuman cerita rekayasa. Tapi ada maknanya. Ya kan jangan ditanya nih kejadiannya kapan apa enggak. Ya ini imajinasi gitu ya. Kita harus ambil hikmahnya. Nah poinnya adalah jadi marketing. Ya kan apa yang kita jual. Kita harus tahu cara jualnya. Kita harus tahu cari audiens kita, market kita gimana gitu loh. Itu yang penting. Kita harus paham tuh. Balik lagi, ilmu marketing tuh ilmu universal. Tapi apa yang kita jual ada caranya masing-masing tuh. Okay. Ya kan? Jadi gak bisa. Gue biasanya jualan sayur di pasar, gue jualan properti. Terus mau caranya kayak jualan sayur. Gak bisa bos. Ya kan? Karena balik lagi gini, kita udah lihat tergiur sama 1M dikali 2%, 5M dikali 2%. Lu tergiur harganya, lu tergiur komisinya. Tapi lu gak mau bayar harganya buat belajar. Sedangkan
profesi lain, apapun itu, lu mesti belajar dulu S1, S2, jadi dokter coba. Oke, berarti emang kita semua mulanya emang harus belajar kan Pak. Awalnya Betul. harus tahu dulu, nguasain dulu, baru kita terjun ke lapangan istilahnya gitu. Tapi untuk syarat sukses, syarat dasarnya dulu deh, sukses jadi marketing itu gimana sih Pak? Oke, tapi sebelum ke situ ya, Ya, saya masih mau dikit lanjutin. tentang sisir lagi atau bukan? Enggak. Ini properti, masih properti. Oke. Jadi karena gini, ini di segmen 1 nih, kita harus pelan-pelan agar teman-teman bisa masuk nih, menyerap semua dengan pelan-pelan. Kan di setiap yang kita bahas tadi tuh, itu penting semua tuh. Ya kan? Tentang marketingnya, tentang properti itu baru saya bahas dari sisi komisinya loh. Kita harus bahas dari sisi yang lain dulu, Mel. Oke, Ya kan? Kalau dari komisi gede dong. pasti. Dari nilai nominal transaksi gede dong. Nah, tapi ada satu elemen penting yang kita nggak bicara komisi omset di sana, tapi bicara tentang fundamental properti itu sendiri. Oh masuk nih ke fundamentalnya, Ya, nilainya. gini, kita sering nggak sadar ya. Saya juga dulu sama kok. Ketika belum masuk di properti, dulu saya tidak sadar nilai properti itu seperti apa. Padahal dari lahir, dari kecil main, sekolah segala macem, nggak bisa luput dari properti itu. Gedung-gedung, kantor. Dimanapun kita berada, Yes. coba teman-teman, bener nggak? Bangun. Kita dari bangun tidur deh. Ada kasur, ada yang produksi, ada pabrik di sana, ada gudang, baju, selimut segala macem, sikat gigi, ya kan? Ubin yang kita injek di rumah, atapnya, semua bicaranya ada unsur properti di situ. Ya. Ternyata besar banget nilainya gitu loh. Coba sekarang bayangin kalau kita jadi marketing yang memang solid, punya nilai profesionalitas ya, yang tinggi, yang menguasai banyak tentang elemen properti ini. Kaya nggak loh? Banget. Bayangin dulu deh. Jadi ketika kita belajar sesuatu teman-teman, kita harus bisa memvisualisasikan dulu tuh. Supaya yang belajar bukan cuman telinga, bukan cuman mata, tapi panca indera kita tuh belajar tuh di situ. Oke. Jadi ketika teman-teman belajar itu, ya kan, memvisualisasikan kan, iya bener ya. Jadi bukan cuman paham tuh, bukan cuman ngitung, iya, oh iya 2M kali 2%, enggak cuman itu. Tapi memahami lebih jauh, melihat suatu kenyataan yang gak bisa dibantah, bahwa Anda hidup tidak bisa luput dari properti itu. Iya, nggak jauh-jauh dari properti ya. Semua kita bisa jual, sewa dan sebagainya. Ya kan? Nah, masa iya kita lewat begitu aja tanpa kita memahami dan mengalami profit dari properti itu? Wah, sayang banget. Nah, itu esensinya kenapa marketing properti. Dan sekaligus kita sudah bahas juga massive income-nya dari mana. Jadi gini, ini kita bicara dikit massive income nih Mel. Apa sih massive income? Oke. Apa kira-kira Mel? Menurut aku massive income itu dimana kita kerja, maksudnya nggak full kerja sebulan penuh, tapi kita dapetin income yang gede dari biasanya, jauh lebih besar dari UMR istilahnya gitu contohnya. Betul. Jadi dalam topik ini teman-teman ya, ini menjadi penting agar kita tahu bahwa lewat marketing properti kita bisa mendapatkan massive income. Nah, tapi kita mundur sedikit. Jadi sebenarnya kalau kita bicara income, ada active income. Active income itu ketika kita bekerja, kita dapat uang. Kalau kita nggak bekerja, kita nggak dapat uang. Kedua, sebenarnya lompat ke passive income. Kalau kita sedang tidak bekerja, kita dapat uang. Tapi ada yang di tengah-tengah. Ilmu ini saya dapat waktu belajar sama Tung Desem Waringin di seminarnya. Oke. Yang di tengah-tengah itu adalah massive income. Jadi aktif, masif, pasif. Dan biasanya yang aku tahu dari aktif ke pasif langsung Biasanya loncat. gitu ya. Nah, massive income ini penting kenapa? Karena gini, pernah nggak kita berpikir hari ini kita dapat penghasilan berapa, 1 bulan, setahun berapa? Nah, pernah nggak kita, mungkin ada yang ngajarin atau apa gitu ya. Karena saya diajarin lewat seminar, buku dan sebagainya. Gimana caranya penghasilan setahun kita bisa dapat dalam 1 bulan. Yes. Itu yang disebut dengan massive income tuh. Nah, marketing properti itu jalan menuju massive income. Kenapa? Real.
teman-teman marketing di Prop Tugu Api. Ada tuh yang kemarin transaksi dapat 105 juta, 65 juta, 100, paling gede berapa yang mana nih? Saya lupa deh, 120 juta apa? Satu kali transaksi. Satu kali transaksi. Coba kita bagi 12. Sebulan 10 juta, 12 juta. UMR berapa di Jakarta? Yes. Ya kan? Kerja cerdas. Massive income tuh, teman-teman. Iya. Nah, itu prolognya kalau kita bicara marketing, properti, jalan menuju passive income. Nah, kita lanjut ke yang tadi apa? Untuk jadi marketing yang jago, yang Bapak bilang tadi, sebulan kita bisa ngasilin 100 juta. Bahkan itu penghasilan mungkin untuk teman-teman yang masih gajinya UMR selama 12 bulan. Itu kan pasti ada prosesnya kan Pak. Nggak langsung jeger lu dapat penghasilan segitu termasuk orang yang beruntung lu hoki. Enggak dong, pasti hoki ada kerja kerasnya juga, Betul, ada prosesnya. betul. Nah itu tipsnya gimana Pak? Biar kita tuh bisa jadi marketing yang Syarat jadi marketing berarti ya? syarat jadi marketing yang hebat dan yang apa ya, yang bisa dibilang tuh yang sukses lah untuk goal langsung nih, closing terus. Oke, jadi kalimatnya kita bisa mengerucutkan ke syarat menjadi marketing itu sebenarnya bagaimana. Jadi gini teman-teman, pertama syaratnya adalah teman-teman udah harus punya kemampuan untuk bisa bergaul atau berani bergaul keluar, ketemu orang. Karena marketing itu ya harus berani ketemu orang. Nggak bisa tuh cuman yang namanya, Pak saya mau marketing hanya digital saja. Ini sekarang kontroversi ya. Ada yang hanya fokusnya online aja. Maksudnya marketing digital rapatnya via Zoom gitu? Ya mereka pemasarannya via online aja maunya. Oh, Nggak mau ketemu orang secara langsung. Bisa nggak? Bisa. oke. Cuman satu titik, kan kita bicara marketing ya, bukan bicara kantor ya. Dalam satu titik si yang bersangkutan, personnya itu pasti harus ketemu, dalam arti ya mungkin lewat telepon, ya mungkin juga lewat Zoom. Tapi adalah namanya properti kan kadang survei. Iya. Ya kan, nggak bisa tuh dia cuman main di belakang layar gitu, virtual reality gitu nggak bisa. Dia harus berani berhadapan langsung. Dan itu jelas butuh keberanian khusus ya. Artinya itu skill khusus di mana Betul. kalau introvert mungkin agak susah. Nah di situ teman-teman tantangannya, ya balik lagi ini kalau kita bicara, you mau kaya dari properti bisa. Salah satunya harus dipahami, dipunya itu adalah bergaul dengan orang lain, harus bisa, harus berani. Iya, tapi kadang yang Pak Frans bilang introvert juga harus bisa. Kadang yang ekstrovert aja tantangan Pak untuk ketemu investor ataupun pemilik rumah untuk survei kan. Karena kita Betul. bukan cuma sekedar komunikasi biasa mau izin, tapi harus ada celah di mana kita gimana ya cara ngomong yang enak biar dia ngizinin kita untuk Yeah. cek semua dalam-dalamnya di properti atau rumahnya, biar kita diizinin masuk gitu. Bahkan biar mereka cerita problemnya tuh apa. Itu kan ada trik sendiri kan. Dan itu Yeah. menurut aku kebiasaan yang emang harus diasah. Betul, makanya agak susah introvert jadi marketing sih. Oke, Ya, oke. ya udahlah balik kanan aja lah. Ya agak susah. Jadi kita memang harus tahu diri juga ya. Nah kemudian yang kedua ya, kita bicaranya kalau mau jadi marketing kita harus paham, kita harus kuasai yang namanya product knowledge. Kita jago bergaul nih. Kalau kita nggak punya product knowledge-nya, mau ngomongin apa? Mau jualan apa? Emang enak sih orang yang bergaul. Ya kan SKS dia cepet banget kalau berteman gitu loh ya kan. Tiba-tiba udah tos aja. Tapi nggak punya PK-nya, nggak punya product knowledge-nya. Ya kagak closing. Akhirnya cuman Buang-buang investor aja. buang-buang waktu. Iya, buang-buang waktu juga, sayang banget yang Ya kan. Jadi dia harus pintar bergaul karena bagian dari skill yang dibutuhkan. Tapi dia juga harus punya kemampuan teknis tuh, product knowledge. yes. Kalau nggak lewat training gimana? Kalau nggak belajar gimana? Itu yang kedua. Yang ketiga kita bicaranya dia harus punya mental pebisnis. Dia harus memiliki mental pebisnis. Nah kira-kira kenapa Mel harus punya mental pebisnis? Pertama untuk mental pembisnis itu kan gak mudah ya. Karena bisnis itu pasti ada yang namanya gagal terus-terusan. Belum lagi struggle-nya apa menurut aku gak tahu, di luar dugaan, di luar planning. Dan itu yang ngebuat kita tuh harus kuat sebagai marketing. Kalau lu gagal sekali, gak closing, udah gas terus. Justru itu harus dievaluasi kan. Ketika kita contohnya pitching satu klien, kayaknya tadi pitching ada yang kurang deh. Enggak, kayaknya gue salah ngomong deh. Itu kan kita coba lagi, akhirnya dia gak Betul. closing mungkin. Nextnya kayak gitu. Jadi harus tetap walaupun gagal berkali-kali,
Ya menurut aku ya itu prosesnya. Justru pas ketika udah ada nemuin momentumnya nih satu orang kita ketemu sama satu investor, nah gue udah kuasain semua kan, gue udah jago nih belajar dari kesalahan yang sebelumnya gitu. Menurut Betul. aku ya. Jadi mental pebisnis tuh teman-teman bicaranya tentang proses. Ya, Ini gampang didengerin, susah banget dipraktekin. betul. Ngaku deh, ya kan? Aku Karena gini, banyak gimana ngomongnya ya? Kadang-kadang balik lagi orang mesti tersinggung, ya kan? Banyak orang itu yang nggak setia sama prosesnya. karena udah capek duluan Pak. Karena kayak udah capek banget, kenapa sih gue susah banget loh menuju ke sana gitu loh Pak. Apalagi Gen Z ngaku. Pernah saya ketemu marketing gitu ya. Dia takut banget kalau nggak didampingi sama leadernya. Mungkin kalau untuk pertama it's okay lah ya. Kalau pertama pitching cuman Betul. Tapi kalau udah 3 kali, udah 1 bulan, udah 2 bulan, ya kan? Kenapa? Karena dia terjebak dalam zona nyaman. Dia hanya fokus sama yang namanya hasil. Dia cuek, dia tidak menganggap proses itu adalah bernilai. loh tapi kan kalau untuk marketing kalau selalu didampingin sama leadernya, apa dia nggak ngerasa nggak profesional ya kalau kayak gitu? Iya gak sih Pak? Itu dia. Ya maksudnya gini, lepas dari profesional atau enggak, kalau mental pebisnis tangguh yang benar gitu ya, dia paham proses itu bagian penting dari kesuksesan tuh. Ini indah di telinga tapi jelek pada saat jalanin gitu. Oke. Karena balik lagi orang ketika gini, simpelnya gini. Ini contoh deh. Dia udah jadi marketing properti nih. 1 bulan kita ngomong. Secara dari dia daftar sampai 1 bulan, secara kalender memang sudah berlalu 1 bulan. Ya. Tapi pertanyaannya, berapa lama waktu yang dia habiskan untuk proses itu bergerak? Yes. Kebanyakan waktu proses sama waktu kalender berjalan itu 2 waktu yang berbeda. Di dalam kalender dia udah habis sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Dan dia menyalahkan hasil. Tapi ketika kita cek, lu setiap hari investasi waktu untuk berproses berapa lama? Yes, betul. Kayak orang main catur. 2, yang satu mungkin berpikir lebih lama, yang satu kan enggak, kan jamnya berbeda tuh kalau main catur tuh. Ya kan? Ini yang dilihat cuman kerangkanya 1 bulan, lewat 2 bulan, lewat 3 bulan, lewat 4 bulan, lewat lu ikut training mungkin segala macem. Ya kan? Di depan absensi bagus. Tapi yang enggak kelihatan, yang enggak dilihat orang itu ketika lu berproses. Nah, itu. Setiap hari lu ngapain aja, Nah. jadwal-jadwalnya tuh ngapain aja, ya kan? Contoh lagi. Kalau kita bicara nih tentang ngeprospek orang. Itu berat loh. Kita kalau nggak biasa ketemu orang baru untuk buka pembicaraan, untuk menjadi alpha. Alpha tuh apa? Alpha tuh maksudnya orang yang dominan, ya kan? Tapi dominan yang vibes-nya positif. Itu beratnya luar biasa. Karena saya tahu persis. Karena saya dulu ngalamin, datang ke suatu warung apa toko untuk saya prospek waktu masih zaman di multi level. Niatnya udah besar. Itu wah udah bisa nih. Nyampe di depan warung, nggak turun dari motor, jalan lagi. Jalan lagi. Oke. Gak jadi. Nggak jadi. Karena duk. Oke. Keringet dingin. Ketemu orang, wah. Tapi Pak Frans itu basicnya introvert apa extrovert sih? Introvert ya? Aku ini random banget ya pertanyaan. Cuman kayak aku kepo aja. Nggak tahu juga ya. Oh, oke. Ya pokoknya ya kan dulu kan IT. Oh, Dulu kan iya IT sih. ya kan. Tapi saya memang kalau saya ingat-ingat waktu saya kecil juga dari umur di bawah 10 tahun ya cukup pandai bergaul lah sebenarnya. Oh, oke. Gitu ya, mungkin ada bibit ya mungkin ya. Cuman poinnya gini, saya ngalamin, jangan dipotong cuman yang wah ada bakat. Enggak. Saya ngalamin, saya udah berhenti di depan warung. Saya sudah sampai benar-benar gue bisa. Serius, gue bisa nih. Yes, bisa. Berhenti, udah niat, jalan lagi. Deg-degan. Sampai kayak kalau mungkin ya, kalau saya agak lupa apakah saya balik lagi ke warung itu setelah saya pergi. Kalau orang luar mungkin ada yang perhatiin, ini kayak mau ngerampok nih kayaknya. Jangan-jangan gitu ya. Oke. Dan ada momen dimana ketika saya udah ketemu orang, coba buka pembicaraan, keringet dingin loh. Ngucur Bentar, semua. ini Bapak udah
Maksudnya ada janjian mau ketemu atau emang mau prospek random? Nge-prospek random. Oh, oke. Karena namanya marketing. Saya ini orang offline. Zaman sebelum COVID gitu ya. Pokoknya saya seneng, saya marketing turun ke lapangan. Saya memang lulusan IT, tapi saya seorang marketing. Yes. Dan saya marketing offline. Makanya saya nggak habis pikir sama orang yang nggak berani bangun networking, bangun canvassing. Lu bukan marketing. Enggak, karena gini loh Pak, mungkin mindset dia cuman canvassing ya naro-naro doang, bukan Nggak ketemu bisa, kan. nggak bisa. Harus bangun hubungan. Karena baca buku, saya lupa, antara dua. Apakah di Dale Carnegie atau David J. Schwartz, saya gagak lupa. Kalau David J. Schwartz, berpikir dan berjiwa besar atau The Magic of Thinking Big, ya, The Magic of Thinking Big. Kalau Dale Carnegie, bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Saya gak lupa, di antara salah satu buku itu. Jadi closing di atas 50%, 60, 70, 80%, kita bicara closing apapun, bisnis apapun, transaksi apapun. Closing itu terjadi bukan karena faktor jasa atau barang yang kita jual. Tapi karena orangnya, Betul. karena hubungannya, karena lu dipercaya, karena lu punya nilai. Betul. Yes. Ini barang bagus nih. Lu gak bisa ngomong, lu gak bisa presentasi ini barang bagus. Dia gak mungkin tiba-tiba keluar ada mulutnya gitu. Terus cerita, gue bagus. Jadi lu harus bisa, wah ya. Ya kan? Makanya baca buku lah, ikut seminar dan sebagainya. Kita sering kasih teman-teman marketing gitu ya, audio book lah gitu ya. Udah lu dengerin ya kan. Sekarang kan banyak ya. Di YouTube banyak. Di TikTok banyak yang gratis. Nah ini juga gratis nih. Iya, ya kan? kita ngomong mulu. Iya, ya kan? Sampai di skip awas aja. Gitu. Ya jadi saya ngalamin gitu loh. Orang, saya ingat waktu itu ada teman saya ngomong gini. Waktu masih di multi level. Karena saya benar-benar terapin isi buku itu. Oke. Dia ngomong gini. Kok gue kayak dihipnotis lu ya gitu. Kok gue jadi tertarik ya. Padahal gue awalnya gak tertarik loh. Dia ngomong gitu. Coba, karena barang kah? Karena jasa kah? Karena orangnya. 70%, 80% closing itu karena orangnya. Kedekatan emosional juga kali ya? Money magnet. Gimana ya? Ya paling gampang mungkin kayak kalau kasar ya, kalau konotasi negatif ya. Kayak dihipnotis. Tadi kan teman saya ngomong gitu. Kok gue kayak dihipnotis ya? Iya. Tapi kan dia ngomong gitu berarti kan gak Yes. sadar. Kok gue jadi niat ya? Gue jadi pengen ya? Gitu loh. Ya kan? Itu. Ini by proses juga ya guys ya, jangan langsung mau jadi karena Oh iya. Nah, enggak, tadi kan kita bilang orang kebanyakan tidak menilai, tidak menghargai prosesnya. Dia lihat waktu 1 bulan berjalan, 2 bulan berjalan, ya kan? Nih, dalam proses itu orang yang berharap gue harus bagus nih, lu nggak bakalan bagus. Jadi ekspektasinya tuh harusnya dibalik, gue pasti jelek. Ya. Kebanyakan orang, mayoritas, dia mempersiapkan dirinya untuk tampil bagus. Dan akhirnya gak pernah melakukan. Harus dibalik. Ini bukan teori, saya kayak gitu dulu. jadi nggak gampang puas ya Pak ya? Gini, kan tadi saya cerita, ketemu orang keringetan. Iya. Ya kan? Nah, apa obatnya saya, antivirusnya apa? Saya menerima bahwa saya pasti akan jelek. Oke. Mentalitasnya saya rubah 180 derajat. Gue pasti jelek nih. Jadi nggak takut lagi. Kenapa kita takut? Karena kita gue harus bagus. Gue harus bisa closing. Karena lu nggak setia sama prosesnya. Waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu lewat begitu saja. Lu nggak jalanin prosesnya. Lu nggak berani bayar harga. Makanya lu jangan dulu kalau nggak closing. Ya itu satu. Ya kan? Lu nggak perlu fokus sama closingnya. Lu fokus sama prosesnya. Iya, Karena closing itu cuman efek samping. Bener. Ini yang selalu Pak Frans tegaskan ya. Closing itu cuman efek samping. Karena jujur ya awalnya aku kan marketing ya guys ya. Awalnya aku masuk Prop to Go ini kok ada canvassing ya. Aku sempat berpikir kayak gitu Pak. Kok ada canvassing ya? Bukannya kita lebih simple untuk
canvassing online, promo, buat video yang dilakukan marketing yang di zaman sekarang lah, kita ngikutin zaman lah ya istilahnya kayak gitu. Tapi ternyata itu malah lebih nyentuh ketika aku masuk ke dalam-dalamnya, ketika aku canvassing kayak oh ternyata kita bukan cuman sekedar naruh brosur geng. Betul. Kita ketemu sama orangnya, ketemu sama pemilik tokonya, kita diskusi, kita kenalan. Kalau perlu bawa tuh ID card Prop to Go API ya, maksudnya ID card kamu lah sebagai marketing ya guys ya. Ini aku dari marketing sini, terus kenalan, ngobrol, catch up bareng, dan itu ternyata di situ nilainya ya Pak ya. Betul. Dan gini, makanya tadi saya tekankan, sekarang kita memang ada hidup di era digital, dunia online. Tapi saya punya prinsip begini, sampai selama-lamanya online tidak akan pernah menggantikan offline. Oke. Dan online itu sebenarnya ya, kalau kita mau terima hakikatnya, online itu hanya melengkapi dunia offline. Lu pikir kita bakal hidup cuman di dunia maya gitu? Bangun pagi sampai malam, lu cuman di kamar dong pakai virtual reality gitu? Ya. Nggak mungkin. Lu tetap harus keluar, lu harus tetap ketemu orang. Belum lagi kalau internet lemot. Nggak jualan dong lu. Nggak hidup dong lo. Nah, Iya. iya kan? Itu tadi kita masih bahas tentang mental pebisnis tuh. Nah, kemudian kita akan masuk yang namanya, yang keempat ya, pahami dan praktekkan sistem yang berlaku. Ini terutama kalau kita bicara di Prop to Go API, karena kan secara khusus kita mau bahas teman-teman audiens marketing Prop to Go ya. Di luar juga pasti punya sistem, Ya. ya kan? Lu harus ngerti sistem yang berlaku di situ. Sistem tuh apa sih? Sistem, kita pakai analogi aja lah. Kita udah dikasih contoh betapa pentingnya sistem. Kita sebutnya kalau waktu di sekolah dulu ada sistem pencernaan. Yes. Sistem tuh input, proses, output. Oke. Pabrikasi itu sistem namanya. Sistem pernafasan. Lu kebayang gak salah satu dari proses sistem pencernaan macet gitu. Oke. Lu makan banyak, terusin dah sendiri dah. Ya kan? Bisa ambil napas. Ya kan? Macet. Nah udah, innalillahi. Ya kan? Oke. Sistem itu penting sampai berbusa kita ngomong sistem. Hanya lewat sistem lu baru bisa punya eksponensial. Ada usaha-usaha yang belum ngerti, belum menerapkan sistem. It's okay. Di luar sana. Ya mungkin karena prinsipnya juga belum ngerti tentang sistem itu penting. Tapi di Prop to Go API, kalau lu gak jalankan sistemnya, gimana ya? Ya lu gak bisa ngasilin eksponensial. Nih, ini kalau misalnya marketing Prop to Go udah tahu ya Pak ya. Cuman ini kan kita upload untuk semua marketing di Indonesia. Mungkin nanya, ini marketing sistem Prop to Go API itu emang kayak gimana Pak? Sekarang di Prop to Go teman-teman gak perlu fokus lagi tentang listingan. Ya. Itu udah disiapin sama kantor. Ya kan, sehingga gak ada lagi yang namanya, oh kalau gitu nanti kalau saya cari listing, udah gak usah mikirin listingan, lu pokoknya jualan aja. Ya. Itu sistem yang pertama. Sistem yang kedua kita bicara ada aplikasi namanya Asset Hub. Lalu ada Asset Hub dashboard sistem untuk marketing, ya kan. Bagaimana panel-panel itu kita buat untuk membangun key performance index supaya dia bisa achieve, ya kan. Seperti misalkan menambahkan nama customer, main referral, marketingnya main referral supaya dia membangun pool dan sebagainya, ya kan. Itu bicara sistem. Tapi sampai sekarang ada juga orang-orang yang referralnya baru 3, baru 5, ya kan. Jangan beralasan saya ini gaptek, aduh. Ojol lagi. Ojek aja sekarang udah jadi ojol. Yes, betul. Kalau ojol itu nggak ada sistem, bukan ojol namanya. Karena ada sistemnya. Dapat orderan segala macam, itu semua ada sistemnya, ya kan? Gitu. Makanya lu harus ngerti dan lu harus praktekin karena sistem itu dibuat agar lu bisa eksponensial gitu loh. Kurang enak apa ya guys ya? Sebenarnya ini kita udah bahas banyak banget sih di podcast. Jadi kalau misalnya ini kalian contohnya marketing di Prop to Go yang nonton ini, bisa banget nonton podcastnya itu dari awal. Karena kita udah explore banyak, ngomongin banyak banget ya tentang semuanya, tentang properti dan di luar properti bahkan. Yang di luar marketing Prop to Go juga harus explore ini ya, video-video YouTube dari Prop to Go ya. Karena emang disitulah kalian belajar untuk dapetin materi-materinya, ide-idenya, atau nerapin sistemnya yang ada di Prop to Go. Jadi kalau misalnya ngerasa ketinggalan, coba geser dulu ya ke video podcast. Nah Pak, ini kan kalau jadi marketing itu kan kadang ada aja
tantangannya pasti, struggle-nya pasti. Terus kadang nih Pak, yang banyak aku lihat marketing nih, kalau ketemu investor, ketemu calon buyer, wah seolah-olah jadi Iya, ruku. iya, iya. Jadi wah ya ini Iya, iya, adalah iya. investor, Iya, ini iya. adalah buyer, jadi kayak harus mengagung-agungkan dan Iya, iya. seolah langsung derajatnya turun drastis. Iya. Aku masih gak setuju karena aku pengennya santai aja sih, kenapa Iya, dia iya. juga manusia gitu loh. Lu punya value, buyer juga punya value, justru buyer atau investor itu yang butuh informasi dari si marketing ini. Tapi kadang di lapangan itu marketing memposisikan dirinya tuh beda Pak. Jadi kayak seolah-olah apa ya, asistennya. Mungkin karena gini, dulu ada frase, customer adalah raja. Mungkin, Oh iya ya, masuk mungkin. ya ke situ ya. Tapi kebetulan saya belajar marketing itu mulainya dari multi level marketing. Lalu asuransi. Saya nggak pernah ketemu agen multi level, agen asuransi yang kayak begitu tuh mentalnya. Kita semua selalu digembleng bahwa kita sebagai penyedia, kita sebagai pembawa peluang, pembawa Yes. rejeki, ya kan? Pembawa cuan. Bagaimana sikap kita ketika kita membawa hal tersebut? Sekarang bayanginnya gini, kalau kita datang ke rumah orang dalam kondisi kita miskin dan kita memang kayak butuh banget duit, sikapnya kayak gimana kira-kira? Bayangin lah ya, bayangin ya. Kira-kira kayak gitulah. Tanpa kita perlu ngomongin udah tahu dong, Oke. ya kan? Nunduk-nunduk, bener nggak? Terus ya gitulah pokoknya, ya kan? Tapi sekarang coba bayangin gini, kita datang ke rumah orang tanpa dengan persyaratan. Jadi ceritanya kita bawa karung uang banyak, kita mau kasih dia, tapi persyaratannya kita nggak boleh kasih tahu dia bahwa kita bawa karung uang buat dia. Oke. Secara eksplisit tuh kita nggak boleh kasih tahu dia Oke. sikap tubuh, postur tubuh seperti apa. Akan percaya diri sekali ya. Leher tuh akan nendang. Pasti beda. Ini dan secara positif ya, artinya gini, kata kuncinya ya kita nggak boleh begini juga. Enggak itu. Nggak boleh. I'm joking guys. Ya, paham dong, yang satu butuh Ya. duit, Ya. ya kan, misi ibu dan seterusnya, ya kan. Aduh, saya susah ngaktinginnya, Oke. nggak pernah Belajar soalnya, acting. Oke. ya kan. Kedua, bawa karung uang, tapi dia nggak boleh ngomong, ya kan. Dan kalau memang dia pantas, yang sononya pantas, dia mau kasih. Jadi sikap kasih peluang itu, gimana posturnya yang pas tuh gimana? Tapi mungkin ya Pak, adanya sikap marketing yang memposisikan dia tuh di apa ya, sebagai asistennya, kayaknya ada beberapa faktor deh Pak. Salah satunya mungkin karena dia kurang taunya produk knowledge-nya itu. Jadi dia ngerasa mungkin Betul. nggak pede kali untuk nyampein produk yang dia jual sendiri atau iya gak sih Pak? Kalau dari pengalaman saya ya, itu mungkin iya. Tapi yang faktor paling penting tuh sebenarnya adalah jadi gini, mental mana nih? Mental asisten, mental konsultan, Oke. ya kan? Ya mungkin salah satunya kayak tadi ya, karena pembeli adalah raja dan sebagainya. Tapi saya sih mengesampingkan itu ya. Karena maksudnya gini, balik lagi poinnya adalah eh, si marketing ini kan pengen closing kan? Kebanyakan yang kayak begitu tuh karena dia pengen closing, dia kayak mau bikin si yang nonton nih mungkin ada pembeli juga nih, tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa Oke. kita mengedukasi, nggak harus digituin. Sekarang gini, kalau kita pembeli, ini dari posisi pembeli lah ya, kita lagi cari rumah, buat invest, buat hunian. Begitu saya datang ke Amel, ekspektasi saya ke Amel tuh gimana sih? Iya, gue punya duit nih, gue bisa transaksi, ya kan? Lu butuh duit kan? Kira-kira kan gitu ya, si marketingnya kan? Tapi pertanyaannya, si buyer ini butuh apa? Butuh jasa kan? Butuh profesionalitasnya Yes. si marketing kan? Seneng dong kalau bisa diarahkan sama si marketing, Yes. ya kan? Kayak kita ketemu pengacara, ketemu dokter. Harus yang jago lah. Loh, kita memang datang bawa duit karena kita klien, Yes. tapi kita kan cari sesuatu kan? Bukan yang kemudian si buyer nih misalkan, gue butuh ini, kalau lu gak kasih, gue gak beli sama lu.
Kadang-kadang ada yang kayak begitu tuh, Oke. nggak semua ya. Kalau penonton kita mah semuanya smart people. Smart Ya. people ya, Yang nggak sangat-sangat. nonton mungkin ada yang begitu. Kalau nonton otomatis nggak begitu, Alright. ya kan? Nah, kemudian si marketingnya itu, oh iya, wah ini bayar nih, duitnya banyak. Jangan sampai dia pergi, jangan sampai dia terluka. Wow, pernah lihat dong kayak begitu kan? Banyak nggak? Banyak, Yes. ngakulah. Yes. Anda bukan bayarnya tapi ya. Ya. Oke. Iya gitu. Nah itu salah. Gimana ya? Aduh, nggak ada harga dirinya. Iya lagi. Sebenarnya pinter-pinter marketing gak sih Pak memposisikan diri dia tuh, dan jangan terlalu apa ya? Nggak, gini. Balik lagi nih, kita bicara barang nih, kita jualan barang. Barang ini nggak akan bisa bilang dengan sendirinya, gue bagus. Yes. Gue ini mahal loh. Mahal, ada penekanan gitu. Ya kan? Maksudnya mahalnya di sini tuh adalah kan, kalau mahal gitu kan, ini bukan barang murahan, ini layak buat mahal, dan ini sebenarnya lu sanggup beli. Dan ini lu butuh. Oke. Tersampaikan gak tuh? Kenapa barang-barang merek gitu laku? Ya selain karena memang udah ada brandnya, ya kan? Karena kena tuh. Nah, marketing tuh harusnya begitu. Oh enggak, ini barang mahal nih, bayar misalkan. Ya kan? Nah gimana responnya si marketing? Dan ketika si marketing itu mencoba menawarkan sesuatu barang jasa tuh. Pak, ini bagus Pak. Kasih. Presentasi dong. Apa bagusnya? Apa selling pointnya? Kenapa ini Kenapa ini dibilang murah? bagus? Kenapa ini murah tapi mahal gitu loh? Maksudnya ini barang mahal tapi kok murah? Nah, kan itu harusnya dipresentasikan kan? Nggak bisa cuma ini harganya Pak. Mau jualan apa? Mau jualan kacang? Tahan, yang udah nonton kalau aus minum dulu, tarik nafas. Yang kesindir banyak ya, Ya Semangat kan? ya. Sama ada satu lagi, kita kan bicara ya, asisten ya, bukan konsultan ya. Ini perubahan mental nih, shifting nih. Yang masih banyak bilang, ini pekerjaan sampingan. Yes. Ya kan? Ya gue kan masih kerja di kantor, ini sampingan lah. Gue mau tanya gaji lu di kantor berapa sekarang? Ini bukannya menghina pekerjaan lain ya, bukan ya. Iya. Wow. Maksudnya kan Anda mau jadi marketing properti, mentalnya salah. Harus dikoreksi dong. Ya kan? Yes. Nah bilangnya, ya cuma sampingan. Ya makanya lu cuma dapat komisi sampingan doang. Mindsetnya dirubah ya Pak. Dari awal udah salah. Ya, tapi kan pasti masih bisanya masih part time. Nggak masalah. Part time, full time itu nggak masalah. Lu mau part time boleh, full time boleh. Tapi mindset lu, setelan tuning lu di dalam sini, kalau itu salah, semua jadi salah. Kata Pak Frans tuh satu, full heart. Full heart, betul. Full Itu heart. ya guys ya. Jadi jangan bermental sampingan. Tuh. Kalau bermental sampingan udah pasti kayak ya udahlah, sampingan ini nanti-nanti aja deh prospeknya, nanti-nanti aja deh canvassingnya, ditunda terus nggak jadi-jadi. Betul. Iya kan Pak, betul, kadang betul. penundaan sehari tuh udah terlanjur nyaman tuh. Ya udah deh besok aja deh prospek. Ketunda. Besok aja deh canvassing, udah nggak jadi closing sampai bertahun-tahun. Ya, betul. Masuk segmen 6. Gimana caranya mulai untuk jadi marketing yang profesional? Oke. Jadi teman-teman di video ini saya nge-review singkat dari apa yang kita bahas di depan, lalu kita akan masuk ke segmen 6 gitu ya. Sekarang kita udah tahu marketing itu peluangnya seperti apa. Kita udah tahu marketing properti itu bisa semasif apa. Sektor properti itu sehidup apa, kita udah tahu. Ya kan? Dan kita udah bicara banyak tentang bagaimana apa tadi dari asisten menjadi konsultan dan sebagainya gitu ya. Nah sekarang kita bicara hal yang teknis aja deh. Setelah kita dapat energinya, cara memulainya gimana? Nah maka teman-teman yang pertama kita harus bisa, ibarat kata gini, energi kita udah besar, kita harus ubah energi
apa istilahnya, potensial, itu kan dalam energi ada 2, potensial sama energi kinetis, Oke. ya kan. Energi potensial itu adalah ketika sebuah bola yang ada di atas, dia udah mau turun ke bawah, itu ada namanya energi potensial tuh. Nah ketika dia bergerak, dia menjadi energi kinetik tuh, ya kan. Kaitannya apa? Ketika teman-teman udah dapet, ini kan dapet dong energi positif dong, ya kan. Kecas nih, penuh. Harus segera ubah itu menjadi energi kinetis. Kalau nggak dia akan hilang. Nah makanya kebanyakan di luaran sana kita udah bayar mahal suatu seminar, Yes. termotivasi, tapi kemudian kita nggak tahu bagaimana caranya menyalurkan energi itu, habis semangat seminggu kemudian lesu lagi karena lagi. nggak punya, mungkin belum punya bisnis, ya. Nggak Nah, tahu cara nggak tahu cara mengaplikasikannya. mengaplikasikannya. Nah makanya pertama sekarang kalau teman-teman memang jadi marketing properti, pertama harus segera buat target kerja. Itu penting. Contohnya gini, kalau di Prop to Go Api kan listingnya udah disiapkan. Ada 1000 listing, bayangin. Saking banyaknya, ketika orang nggak punya target kerja, dia bingung mau jualan apa ya. Banyak banget yang ditawarin. Kebayang nggak orang punya banyak barang, dia bingung mau nawarin yang mana gitu kan. Semua bagus, makanya nggak bisa. Teman-teman harus bikin yang namanya listingan mana yang menjadi target. Oke. 5 deh, 10 deh sebulan. Kuasai bener-bener tuh 10 itu. Gue pilih 10, ini barang bagus, ini best of the best, harga terbaik. Caranya gimana? Ya dia survei turun lapangan. Dia cek. Yes. Yang tadi product knowledge dia harus ngerti. Jangan sampai AIU bingung dia ngejelasinnya. Ya kan? Ketika dia ada kesempatan ketemu sama siapa namanya calon buyer, ya kan, entah di kafe tiba-tiba ada orang deket, wah, atau mungkin teman lama tiba-tiba udah kaya, ya kan. Iya kan. Oh gue lagi cari gudang nih. Wah AEO, lewat, ya kan. Makanya dia harus kantongin listingan itu. 10 listing lah minimal, kuasai. Lalu persiapkan narasi presentasinya kalau nanti saya ada orang, ya kan. Wah saya bisa keluarin A, B, C, D. Kalau A cara presentasi gini, B cara presentasi gini. Ini kelebihannya ini. Wah. Pertama buat target kerja, nggak boleh dikit tuh. Ada yang saya tanya, lu listingan kemarin berapa? 2. Hah? 2? Bulan ini 2? Hebat. Closing dong dua-duanya. Sarkas dong. Listing itu harus ada cadangannya. Makanya 10. 10 aja belum tentu closing semua. Apalagi 2. 10 bolehlah 2 closing. Lu cuman punya 2. Ya lu gak closing lah, wajar. Oke. Tuh, pertama target kerja. Yang kedua adalah program kerja. Ya itu tadi. Dia untuk bisa mencapai target kerjanya itu, ya kan, dia harus bikin program kerja. Kan dia tadi harus mempersiapkan yang namanya presentasi. Dia harus apa? Dia harus survei. Dia harus survei dong supaya tahu. Nggak bisa cuma dari namanya marketing kalau nggak turun lapangan, aduh. Ya kan? Kita udah siapin cukup banyak listing di kotanya masing-masing. Mungkin ada marketing kita dari Semarang. Di Semarang kita ada banyak listingan juga, ya kan? Kayak kemarin, Pak di tempat saya belum ada di kota, kita bikin ada ntar. Asal you serius, kita juga bisa lebih serius lagi gitu kan. Oke. Terus ya artinya mempersiapkan kayak misalkan gini. Kalau ada buyer itu 2 lah. Ada buyer yang memang jujur-jujur aja dia nggak tahu harga gitu ya. Berapa sih harga di sini ada. Tapi ada juga buyer kan yang juga berani ngebluffing kan. Atau nggak usah bluffing lah, kita bicara banyak buyer juga yang tahu harga. Iya. Ya kan? Lah masa buyer lebih ngerti harga daripada Anda marketing? Iya. Kalau nggak mau capek turun lapangan, mau jualan apa? Sekarang jualan properti. Iya. Itu loh, ya kan? Supaya bisa mempersiapkan presentasi. Itulah kita sebut program kerja. Jadi nguasain ya Pak. Betul. Yang ketiga adalah kita bicara buat agenda kerja. Agenda kerja bicaranya timeline. Yes. Kapan lu turun lapangan? Sehari berapa kali? Ini makanya kenapa banyak orang yang closing tuh mungkin hoki aja lah. Karena barang murah, ya kan? Nah, kurang enak apa? Kita barang-barang murah, lelang, CC murah. Lu kalau nggak bisa jualan keterlaluan, ya kan? Tapi kan bukan berarti sembunyi di belakang listing. Ini kita bicara bagaimana menjadi marketing profesional. Ya kan? Agenda kerja itu berarti oke. Sehari lu keluar rumah jam berapa, pulang jam berapa, lu mau ngapain di sana, itu target apa tadi,
target, program, lalu agenda, ya kan? Sehari berapa kali? Kalau ketemu orang yang bisa ngobrol 15 menit, itu berapa kali dalam sehari? Terus kapan harus follow up, lu punya agenda kerja yang tertulis nggak atau apa? Ya kan? Jangan sampai nanti lupa. Dan kebetulan kita ada dashboard, semua bisa tulis di sana. Dipakai nggak? Marketing Prop to Go tuh ya. Ya kan? Oke. Dan yang keempat, lakukan marketing klinik. Ini sebenarnya kalau teman-teman jalankan 3 aja, minimal 3 yang tadi tuh. Kita ulangi lagi, yang pertama adalah target kerja, yang kedua program kerja, dan yang ketiga adalah agenda kerja. Dan yang keempat adalah marketing klinik. Ini khusus buat Prop to Go API, yang di luar terserah. Kenapa? Karena marketing di sini kita masih bantu berikan arahan. Marketing klinik itu apa sih? Lu evaluasi dong. Kita ngobrol sama leader lah ya. Iya dong. Kalau saya dulu di multi level marketing, seminggu sekali, sebulan sekali minimal, kita harus, karena yang ada di atas kita itu punya helikopter view. Ketika kita lagi kita kan ada masuk ke lapangan, kita tuh udah butek kan dengan permasalahan apa segala macam. Nah kita butuh helikopter view. Lu kenapa nggak kayak gini kemarin? Lu bagus kayak gini deh, gini. Marketing klinik. Makanya kita udah nggak ada lagi nih sesi training nih. Sebagai gantinya kita kasih kalian teman-teman video. Supaya apa? Supaya yang rajin belajar, dia kencang melesat. Ya. Yang lambat, ya Anda yang punya masa depan. Ini udah enak banget loh marketing Prop to Go loh. Maupun ya kalau misalnya kalian mau join di Prop to Go ya silahkan. Cuman marketing Prop to Go API itu udah disediain semuanya. Bahkan trainingnya pun dibuat video seprofesional ini dan kalian tinggal jualan masih ngeluh itu. Aduh guys ya, sangat-sangat tidak memanfaatkan peluang kalau kayak gitu ya. Karena di luar sana sangat sulit juga jadi marketing, apalagi belum ada listingan. Di sini udah banyak 1000 listingan, mau apa lagi mau dicari udah ada semua. Ya. Saya mau kasih satu pernyataan yang sangat bold. Apa tuh Pak? Kita punya target sampai akhir tahun 1000 marketing baru. Wow. Seluruh Indonesia, terutama kota-kota besar. Karena kita bangun platform ini untuk masuk ke tingkat nasional. Wow. Ini disaksikan seluruh Indonesia. Betul. Jadi yang mau join silahkan. Tapi dengan syarat, ya harus memenuhi syarat untuk jadi marketing itu sendiri. Kita akan seleksi juga kan Pak, nggak main 1000 orang mau jadi marketing masuk, ya masuk semua yang kayak gitu ya guys ya. Betul. Ada syarat, ada ketentuan dan syaratnya masing-masing. Oke Pak Frans, terima kasih banyak sudah mau sharing-sharing ya. Tuh teman-teman marketing ini tamparan ya yang sangat keras ya buat marketing di luar sana yang masih mager. Apalagi ini nih yang soal canvassing, wah itu harus dipikirin lagi, bukan cuma sekedar taruh brosur, tapi kita juga harus terjun langsung ke pemilik tokonya ataupun si pemilik restonya. Jadi kita ngobrol-ngobrol langsung, kenalin, pitching yang benar, dan yang paling penting juga produk knowledge-nya harus dikuasain. Yes. Itu by proses ya. Kalau misalnya kurang, misalnya ngerasa ya kayaknya kemarin presentasi sama investor A kurang deh produk knowledge-nya. Nah itu dievaluasi bertahap dan akan jadi ada gongnya nanti. Aku yakin banget sih ya. Betul. Karena semua itu butuh proses. Betul. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menyaksikan Agent Development Series ini. Pokoknya nonton terus ya para marketing ya. Kita akan buat video terus-terusan ya Pak Frans ya. Untuk training kalian juga untuk marketing Prop to Go ataupun di luar marketing Prop to Go API. Mau langsung join? Bisa banget. Langsung follow aja Instagramnya, sosial medianya Prop to Go API. Oke, see you guys there. Bye.